Setelah YouTube, sekarang kita belajar tentang aplikasi storytelling di Instagram. Di video ini kita akan ngebahas bagaimana membuat konten storytelling di Instagram menggunakan karakter yang sudah kita bangun, yaitu si Alex lagi. Sebagian atau kebanyakan dari kamu yang ikut kelas ini pasti punya akun Instagram, begitupun dengan saya. Di Instagram, kamu bisa lebih banyak bermain dengan konten foto maupun video. Apalagi sekarang sudah ada IGTV yang mampu menampilkan video berdurasi lebih dari 1 menit. Tentu ini bisa jadi kesempatan bagus untuk kamu mengeksplor ide-ide konten yang menarik menggunakan teknik storytelling. Pada dasarnya teknik-teknik yang dipakai di Instagram tidak jauh berbeda dari yang diaplikasikan di YouTube. Masih seputar karakter, tujuan, halangan, stake, dan usaha. Mari kita bedah dari feed terlebih dahulu. Foto atau video di feed tidak bisa terlepas dari captionnya. Maka kolaborasikan kedua hal itu agar menjadi satu konten yang bercerita. Jujur, caption di foto saya jarang ada yang panjang. Tetapi biasanya saya memilih foto-foto yang menurut saya menarik dan ada cerita di dalamnya. Lalu saya membubuhkan sedikit caption pendukung. Misalnya foto yang ini. Nah, dalam foto ini saya memberi caption begini: semenjak ada anak kedua, hidungku aman dari dipencet-pencetin anak pertama. Karena saya sebelumnya sudah pernah update di Instagram bahwa saat melihat cermin, lubang hidung saya terlihat lebih besar dari biasanya. Dan ternyata itu adalah ulahnya Alea yang diam-diam nyolok hidung saya pakai jari. Dalam konten ini, cerita yang saya bangun nyambung dengan konten-konten sebelumnya, sehingga saya tidak perlu lagi menjelaskan panjang lebar mengenai konteksnya. Kembali ke rumus storytelling. Karakter saya. Tujuan menyelamatkan lubang hidung saya agar tidak semakin besar. Halangan, lubang hidung saya sering dipencetin Alea. Usaha membuat Alea mencetin hidungnya adiknya saja. Hasilnya lubang hidung saya selamat. Saya juga pernah memposting penggalan video YouTube yang saya buat di Instagram yang isinya saya dan Anissa Aziza, istri saya, saat memperdebatkan penting atau tidaknya memajang foto keluarga. Meski hanya penggalan singkat, namun sengaja saya pilih part itu karena ada cerita di sana, yaitu tentang seorang istri yang ingin memajang foto keluarga di ruang tamu, namun didebat oleh suaminya karena dianggap itu kurang penting. Namun endingnya saya masih belum tahu apakah foto itu jadi dipasang atau tidak. Dan sampai sekarang pun masih banyak orang yang meminta saya membahasnya, bahkan ketika saya tampil di channel-channel YouTube lain. Itulah sebenarnya kekuatan storytelling, membuat audiens lebih engage dan menanti-nantikan cerita selanjutnya. Sekarang coba kita kaitkan dengan konteks tokoh kita, yaitu Alex. Ceritanya sekarang dia update di Instagram masih dengan kegelisahannya di awal tentang perkuliahan dan hobi barunya, yaitu beternak ikan cupang. Dalam konteks foto bisa bercerita, kita bisa buatkan contoh seperti ini. Alex baru saja menjual ikan cupang pertamanya yang bungkusnya kertas skripsinya sendiri. Lalu dia membubuhkan caption ini: cupang pertama yang gue jual, no time for my education. Dari postingan Alex kita jadi mendapatkan cerita bahwa dia seorang mahasiswa yang memandang perkuliahan tidak lebih bermanfaat dibandingkan menekuni hobi barunya. Ini sesuai dengan value dari karakter si Alex. Ceritanya komplit bila dirangkai dengan konten-konten yang sudah kita contohkan di atas. Jadi seperti ini. Alex sebagai mahasiswa mempunyai tujuan untuk menjalani hidup yang lebih antusias. Masalahnya adalah perkuliahan yang dia lakukan sekarang tidak membuat dia antusias dan bahkan dipandang tidak berguna. Cara yang digunakan untuk menghadapinya adalah dengan mencari hobi baru. Pada akhirnya Alex berhasil menemukan antusiasmenya pada ternak ikan cupang dan bahkan menghasilkan uang. Sehingga dia menjadikan kertas skripsinya sebagai bungkusan. Contoh lain kita ambil dari fisiknya yang pendek, misalnya ceritanya Alex foto dengan pacarnya di atas motor untuk tetap menjaga gengsinya agar tidak dibully karena tubuhnya pendek. Maka dia membuat caption, cowok yang baik tidak menghalangi pandangan pacarnya ketika memposting. Postingan tersebut bercerita secara tersirat bahwa Alex punya tujuan agar tidak dibully terkait tubuhnya yang pendek saat foto bareng pacarnya.
Halangannya kalau foto barengnya berdiri pasti kelihatan perbedaan tinggi mereka dan langsung auto dibully. Maka usaha yang dilakukan adalah fotonya di atas motor lalu menampilkan keuntungan bagi pacarnya karena tidak menghalangi pandangan untuk melihat lurus. Selain itu, ini juga masih sesuai dengan karakter Alex yang bucin. Nah, jika tadi merupakan konten berupa foto yang masih bisa kita lihat plot ceritanya, maka bagaimana dengan konten berupa quote? Bagaimana kita bisa membuat konten quote yang ada cerita di dalamnya? Caranya mudah, yaitu dengan menceritakan apa konteks dari quote tersebut. Jika kamu mau memposting konten yang sekedar quote aja, misalnya kita kembali ke tokoh kita yaitu Alex, katakanlah dia memposting quote seperti ini. Kamu memang sudah tidak ada, tapi percayalah kamu akan tetap aku bawa. Ketimbang si Alex hanya posting quote itu aja, lebih baik dibungkus dengan sebuah cerita. Jadi di caption dia bisa tulis seperti ini. Di suatu sore waktu langit sedang sangat muram, aku masih ingat memohon-mohon kepada perempuan yang selama ini aku sayang. Lalu di bawah payung dia mengucapkan kalimat di atas. Seperti itulah dia melangkah dengan punggung laki-laki lain. Jika diformulasikan ke dalam rumus storytelling yang kita ketahui tentang Alex, maka sebenarnya komponen storytelling dari caption tersebut adalah karakter Alex yang bucin, tujuan mendapatkan wanita idamannya, halangan laki-laki lain, usaha Alex hujan-hujanan sambil memohon-mohon pada wanita ini. Hasilnya usaha Alex tidak berhasil. Itu story dengan konteks quote tadi. Gak sekedar quote manis, tapi benar-benar ada cerita yang mengakibatkan orang membaca. Mereka tergugah dan menceritakan ke orang lain. Inilah kemudian yang disebut konten yang bercerita. Dan tentunya dengan tambahan caption sebagai clue-nya, menurut saya, orang yang ingin posting foto di Instagram harus punya kedalaman tentang dirinya ketimbang hanya posting foto-foto bagus. Tapi apa story yang ingin disampaikan? Balik lagi, kenapa kita harus repot banget sih ngomongin karakter? Kalau kita tidak kenal Alex sebagai karakter, ya kita tidak bisa bikin cerita-cerita tadi. Makanya kita establish dulu karakternya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita bahas panjang lebar ketika kita membangun karakter. Kita kerjakan PR yang banyak tadi. Ada karakter, tujuan, halangan, usaha, dan stay agar bisa kita tuai cerita-cerita. Jadi, bila kita simpulkan dari keseluruhan teknik dan contoh yang kita pelajari di kelas ini, yaitu storytelling dalam sosial media, ya memposting konten bukan sekedar posting, tapi kita harus jeli melihat segala peluang dalam keseharian yang bisa diolah menjadi sebuah. Itu dia pembahasan mengenai aplikasi storytelling untuk pembuatan konten di Instagram. Selanjutnya, kita akan membahas strategi konten di sosial media kita.